Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar memahami fungsi dari kontaktor ini. Sebelum kita lanjut, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kita diberikan kemudahan pemahaman dalam belajar memahami kontaktor ini. Kontaktor atau bisa disebut juga dengan magnetic kontaktor ialah sebuah alat elektrikal di mana cara kerjanya dengan cara induksi elektromagnetik, di mana sebuah kumparan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Kontaktor terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya kontak utama L1, L2, L3 sebagai input, T1, T2, T3 sebagai output, kontak bantu, serta koil. Apakah fungsi dari kontaktor? Kontaktor ialah sebuah alat untuk menyambung atau memutus arus listrik. Banyak sekali contoh aplikasi penggunaan kontaktor ini, di antaranya untuk sebagai kontrol elektromotor, heater, di panel-panel penerangan jalan yang biasanya disandingkan dengan timer untuk mengatur di mana saat jam dia harus bekerja. Di panel gedung-gedung, stadion, bahkan di setiap pabrik-pabrik pasti banyak digunakan yang namanya kontaktor ini. Perlu kita ketahui pemahaman serta simbol-simbol yang terdapat di dalam kontaktor ini. Yang pertama adalah kontak utama. Kontak utama L1, L2, L3 atau yang disebut juga dengan kata lain RST ialah sebagai kontak daya, dan keluarnya di T1, T2, T3. Yang di depannya ini adalah kontak bantu. Kontak bantu biasanya dilambangkan dengan NO serta NC. Apa itu NO? NO ialah normally open, di mana kontak dalam keadaan terbuka atau tidak terhubung di saat koil tidak mendapat arus listrik yang dibutuhkan. Begitu sebaliknya dengan NC atau juga dengan normally close ialah kontak tertutup atau terhubung di saat koil tidak mendapat tegangan atau arus listrik yang dibutuhkan oleh koil. Koil kontaktor terdapat bermacam-macam voltase. Ada yang 24 volt, 220 volt, 380 volt. Jadi bila kita akan mengaplikasikannya, maka kita harus memberikan arus listrik yang dibutuhkannya. Kalau tidak sesuai, contohnya koil ini 24 volt. Bila dialiri dengan tegangan 220 volt, maka dia akan terbakar dan kontaktor ini tidak akan berfungsi. Yang perlu diketahui juga, maaf gambarnya kurang jelas. Di sini adalah letak
spek dan kekuatan kontaktor dalam bekerja secara maksimal. Kita praktekkan dengan simulasi. Mari kita ukur dahulu ya. Kita letakkan avo, kita putar pada posisi buzzer, kita coba. Bila lampu nyala begini ya, dia terhubung. Kita coba di kontak daya L1 T1, dia tidak terhubung. L2 T2 tidak terhubung. L3 T3 tidak terhubung karena koil belum teraliri arus listrik. Kontak NO, kontak NC. Yang seperti saya bilang tadi ya, normally close ialah dia terbuka atau terhubung di saat koil tidak mendapat arus listrik sesuai dengan arus koil yang dibutuhkan. Ketika koil ini bekerja, maka normally close akan berubah menjadi NO, maka dia terputus, tidak terhubung. Kita coba beri arus listrik ya di koilnya. Kita cek apakah sudah terhubung. Kontak daya L1 T1 sudah terhubung. L2 T2 sudah terhubung. L3 T3 sudah terhubung. NO dia terhubung. NC maka dia akan terputus, dia tidak tersambung. Kita akan simulasikan dengan kontaktor yang satunya. Kita putus dulu arus listrik yang ada di sini, berarti kontaktor ini masih normal ya. Kita perhatikan koilnya. Nanti kita akan lihat terjadinya elektromagnetik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia terhubung ya. Bisa kita lihat ya. Kita coba. Oke, sekian dulu. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.